64。Ini adalah part 7 dari serial kungfu. Genghis Khan memerintahkan menangkap Kuo-Ching. Kuo-Ching pun melawan mereka dan dia pergi dari sana membawa ibunya. Tapi akhirnya dia dihadang guru Bece yang berkata jika dia harus melakukan perintah Genghis Khan untuk menangkapnya. Mendengar itu, Kuo-Ching pun lalu meminta izin agar dia bisa menguburkan jasad ibunya terlebih dahulu. Di depan kuburan ibunya, Kuo-Ching berkata jika dia akan selalu mengingat ucapan ibunya seumur hidup. Dia tidak akan menjadi pengkhianat bangsa walaupun harus kehilangan nyawanya. Bece yang mendengarnya pun hanya bisa diam. Dia tersentuh dan minta Kuo-Ching untuk segera pergi dari sana. Dia telah menyaksikan tumbuh kembangnya Kuo-Ching, apalagi sewaktu kecil Kuo-Ching pernah menyelamatkan nyawanya. Namun tiba-tiba Tuole dan Hua Cheng juga tiba di tempat itu. Kuo-Ching khawatir jika dia pergi maka Bece akan dibunuh oleh Genghis Khan. Tapi ternyata Tuole melepaskannya. Dia memberikan 100 keping emas kepada Kuo-Ching, lalu menyuruhnya pergi dari sana. Para prajurit Mongol di sana berlutut memberi penghormatan terakhir untuk jenderal mereka. Kuo-Ching lalu pergi, diantar Hua Cheng yang langsung minta maaf karena dialah yang memberitahu ayahnya jika Kuo-Ching dan ibunya berniat kabur meninggalkan Mongol. Dia menyesal dan tidak menyangka akan berakhir seperti ini, sehingga ibunya Kuo-Ching harus meninggal. Dia pun malu jika harus kembali bertemu dengan Kuo-Ching, lalu dia membatalkan pernikahan mereka. 你多保重。 Kemudian Kuo-Ching pun pergi meninggalkan mereka. Akhirnya Kuo-Ching bertemu gurunya, pengemis utara. Dia bercerita kepada gurunya jika Huang Rong dan ibunya telah meninggal. Mendengar itu, pengemis utara sangat bersedih. Dia tahu jika Huang Rong adalah gadis yang cerdas. Tidak disangka takdir berkehendak lain kepadanya. Kuo-Ching merasa dia belajar kungfu tidak ada gunanya. Walaupun hebat, tapi dia tidak bisa melindungi orang-orang yang dia sayangi. Oleh sebab itu dia berencana ingin menghilangkan kungfunya. Dia meminta pengemis utara untuk membantu menghilangkannya. Pengemis utara berkata dia tidak bisa membantunya, dikarenakan lukanya belum sepenuhnya pulih. Dia pun mengajak Kuo-Ching ke Gunung Huachan menghadiri pertemuan pendekar. Di sana dia bisa bertemu Chu Potong. Kuo-Ching bisa minta bantuan Chu Potong memusnahkan kungfunya. Mendengar nama bocah tua nakal, Kuo-Ching pun setuju. Dia pun ikut gurunya ke Gunung Huachan. Sesampainya di Huashan, mereka melihat Ouyang Feng berlatih kungfu. Kuo-Ching dan pengemis utara mengikutinya masuk ke dalam gua. Di dalam gua ternyata Ouyang Feng diajari seorang gadis tentang kitab 9 bulan. Kuo-Ching di luar gua sangat mengenal suara wanita itu. Itu adalah suara wanita yang sangat dicintainya. Siapa lagi selain Huang Rong? Setelah Ouyang Feng pergi berlatih meninggalkan gua, Kuo-Ching dan pengemis utara pun masuk ke dalam gua. Mereka berdua sangat senang bercampur haru melihat Huang Rong yang ternyata masih hidup. Kuo-Ching memeluk kekasihnya itu. Dia sangat bahagia melihat kekasihnya itu baik-baik saja. Saking senangnya, mereka berdua pun lupa jika di sana juga ada gurunya pengemis utara. 总之，都是我不应该。打我吧，你打吧。是木鱼脑袋啊！
Setelah berpisah cukup lama, mereka pun banyak bercerita. Mereka berencana pergi mengembara bersama, tapi kucing berkata jika dia terlebih dahulu akan mencari Cupotong. Dia ingin meminta Cupotong menghilangkan kungfunya. Huang Rong yang mendengarnya pun hanya bisa mendukung keputusan kucing. Dia berkata, apapun yang dilakukan kucing, dia akan menemaninya. Mereka pun keluar gua. Tiba-tiba mereka melihat Cupotong dikejar oleh Qianren yang menakut-nakuti Cupotong dengan seekor ular. Tiba-tiba di sana Yingku juga datang. Dia akan menuntut balas kepada Qianren yang telah membunuh anaknya, hingga lalu menyerangnya dan bertarung dengan Qianren. Namun Yingku bukan lawannya. Dengan mudah dia dikalahkannya. Beruntung Cupotong menghalangi saat Qianren akan memukulnya. Kepada Cupotong, Yingku memberitahu bahwa Qianren telah membunuh anak mereka berdua. Cupotong yang mendengarnya pun terkejut, seolah tidak mempercayainya. Namun tiba-tiba Kaisar Duan yang sekarang bergelar Biksu Teng pun tiba di sana. Dia membenarkan semua ucapan Yingku. Dia datang ke sana untuk menebus kesalahannya 12 tahun yang lalu. Karena dulu dia tidak mau mengobati anak Yingku yang terluka parah, namun Yingku telah memaafkannya. Dia tahu jika penyebab kematian anaknya sebenarnya adalah Qianren. Tiba-tiba pengemis utara juga hadir di sana melihat Qianren. Dia pun berkata akan membunuh Qianren yang telah membuat kekacauan di acara pemilihan ketua Kaipang, sehingga 2 orang pemimpin Kaipang pun tewas di sana. Qianren juga bekerjasama dengan kerajaan Jin dan mengkhianati bangsanya sendiri. Walaupun Qianren menjadi pendekar nomor 1, seluruh dunia tidak akan mengakuinya. Qianren yang mendengarnya pun marah dan menyerang pengemis utara, tapi kungfunya tidak ada apa-apanya dibandingkan pengemis utara. Dengan mudah dia pun dikalahkan. Saat pengemis utara akan membunuhnya, Biksu Teng melindunginya dan menahan serangan tapak penakluk naga milik pengemis utara. Biksu Teng berkata, jika dia akan menggantikan posisi Qianren, jika kematiannya bisa menyelesaikan semua dendam, maka dia akan ikhlas melakukannya. Qianren yang mendengarnya pun sangat terharu. Dia menyadari semua dosa-dosa yang telah dia perbuat di masa lalu. Qianren pun ingin bertobat dan minta dijadikan murid oleh Biksu Teng. Biksu Teng pun menerimanya sebagai murid. Dia akan membawa Qianren ikut bersamanya mendalami ajaran Buddha. Qianren pun diberi nama baru. Dia memberinya nama Chen. Kucing dan Huang Rong lalu memberi hormat kepada Biksu Teng yang telah berjasa kepada mereka. Setelah itu Biksu Teng pun pergi meninggalkan tempat itu bersama Qianren. Cupotong juga kabur dari sana dan Yingku pun mengejar kekasih lamanya itu. Setelah melihat kejadian tadi, kucing sadar kepada gurunya pengemis utara. Dia berkata jika dia mengurungkan niatnya untuk menghilangkan kungfunya. Pengemis utara dan Huang Rong pun sangat senang. Akhirnya kucing bisa memahaminya. Pertandingan memperebutkan julukan pendekar nomor 1 telah tiba. Mereka sedang menunggu kedatangan Wang Yoshi, namun Huang Rong mulai memainkan kecerdikannya. Dia berkata kepada guru pengemis utara, yang mana jika gurunya mengalah kepada ayahnya, maka dia berjanji akan selalu memasakkan makanan enak untuk gurunya itu. Mendengar itu, pengemis utara hanya bisa tertawa melihat muridnya yang cerdik. Tidak lama kemudian, Wang Yoshi pun datang. Dia sangat senang melihat putrinya baik-baik saja. Kucing lalu meminta maaf kepada Wang Yoshi karena telah salah menuduhnya. Dia mengatakan jika pembunuh guru sebenarnya adalah Yan Kang. Wang Yoshi berkata jika dia tidak pernah memasukkan ke hati masalah itu, dia sudah melupakannya. Wang Yoshi tidak suka basa-basi lalu mengajak pengemis utara segera memulai pertarungan.
Namun pengemis utara berkata jika Huang Rong telah menyuruhnya untuk mengalah. Dia tidak sanggup menolak dikarenakan dia sudah cocok dengan masakan Huang Rong. Huang Yusi pun berkata jika dia sebenarnya juga tidak mau bertarung dengannya, dikarenakan pengemis utara belum sepenuhnya pulih. Lalu Huang Rong berkata, dia menyarankan agar guru dan ayahnya bergantian menghadapi kucing. Siapa yang lebih cepat mengalahkan kucing, maka dialah pemenangnya. Huang Yusi dan pengemis utara pun setuju. Dia segera meminta pertandingan dimulai. Namun Huang Rong belum selesai. Dia berkata bagaimana jika seandainya mereka berdua tidak ada yang bisa mengalahkan kucing. Huang Yusi dengan spontan menjawabnya, jika memang demikian, maka kucinglah yang mendapatkan gelar pendekar nomor 1. Mendengar itu pengemis utara pun tertawa. Awalnya dia mengira jika Huang Rong membujuknya mengalah itu demi ayahnya, tapi ternyata dia baru sadar jika Huang Rong melakukannya demi kucing. Pertandingan pun dimulai. Huang Yusi menjadi yang pertama menghadapi kucing. Terlihat kungfu kucing mengalami kemajuan pesat. Dia dapat mengimbangi semua serangan Huang Yusi, hingga semua jurus pun telah dikeluarkan, namun Huang Yusi tidak bisa mengalahkan kucing. Pengemis utara pun lalu maju menghadapi kucing. Guru dan murid itu pun bertarung. Kucing menggunakan jurus tongkat pemukul anjing untuk menghadapi gurunya itu. Pertandingan pun berjalan seru. Dari tempatnya, Huang Yusi terlihat mengagumi bakat kungfu yang dimiliki kucing. Namun akhirnya, setelah 300 jurus pengemis utara tidak bisa mengalahkan kucing. Dengan demikian, berarti kucinglah pemenangnya. Dia mendapatkan gelar pendekar nomor 1. Tiba-tiba racun barat Ouyang Feng tiba di sana. Dia menantang semuanya untuk berebut gelar pendekar nomor 1. Kucing pun lalu menghadapinya. Terlihat kungfu yang digunakan Ouyang Feng sangat aneh. Gerakannya sulit ditebak. Tenaga dalamnya pun juga meningkat dan akhirnya dia pun berhasil melukai kucing. Pengemis utara dan Huang Yusi pun maju bersama menahan serangan racun barat. Namun mereka berdua pun dikalahkan. Melihat 3 orang yang disayangnya dalam bahaya, Huang Rong pun lalu memainkan muslihatnya. Dia memainkan pikiran Ouyang Feng. Dia tahu akibat kitab 9 bulan palsu yang diajarnya itu membuat pikiran Ouyang Feng tidak waras. Huang Rong berkata ada pesilat yang lebih hebat darinya. Dia lalu menunjukkan bayangan Ouyang Feng di dalam air. Alhasil, Ouyang Feng pun bertarung dengan bayangannya sendiri. Akhirnya, ambisinya menjadi pendekar nomor 1 membuatnya menjadi gila. Sesuai janji sebelumnya, Huang Rong pun memasakkan makanan enak untuk pengemis utara untuk pertama kalinya. Kucing duduk satu meja makan bersama Huang Yusi.
Pada kesempatan itu, Wang Yosi mengajak kucing ikut bersamanya ke Pulau Persik untuk melangsungkan pernikahannya dengan Wang Rong. Dengan senang hati, tentunya kucing sangat bersedia. Namun karena kedua orang tuanya sudah meninggal, dia menyerahkan tanggung jawab walinya kepada gurunya pengemis utara. Tiba-tiba burung Raja Wali terbang mengirim surat dari Huajeng untuk kucing. Dalam surat itu dituliskan, jika Genghis Khan mengirim pasukan besar menyerang kota Xiangyang. Kucing lalu meminta saran kepada calon ayah mertuanya tentang apa yang harus dilakukan. Wang Yosi pun menyuruh kucing dan Wang Rong untuk pergi ke Xiangyang dan menyiapkan pasukan menghadapi Mongol. Pengemis utara pun menyuruh Wang Rong dan anggota Kaipang ke Xiangyang juga. Kucing dan Wang Rong berangkat ke Xiangyang. Mereka mampir di sebuah warung makan. Namun alangkah terkejutnya mereka di sana. Kucing dan Wang Rong bertemu dengan Nianzhe. Ternyata setelah jatuh dari jurang, Nianzhe diselamatkan oleh ibu pemilik warung itu dan merawat lukanya. Nianzhe juga terkejut ketika mengetahui jika Yan Kang telah meninggal, namun Nianzhe sudah mengikhlaskannya. Dia berharap semoga kehidupan berikutnya Yan Kang akan bisa menjadi lebih baik. Nianzhe telah melahirkan seorang putra. Dia pun lalu meminta kucing untuk memberikan anaknya nama. Kucing lalu menamainya Yangko, atau bisa dikenal dengan nama Yoko, yang kelak juga akan menjadi pendekar hebat, membantu mengusir Mongol dan menikah dengan Nona Lung. 结拜时的信，上边就留给这个孩子吧。 Kucing dan Wang Rong tiba di Xiangyang. Dia lalu menemui wali kota Xiang yang malahan sedang bersenang-senang. Kucing memberitahu jika pasukan Mongol akan menyerang ke Xiangyang. Dan benar saja, seorang prajurit melapor jika pasukan Mongol telah tiba di sana. Namun di tengah keadaan gawat itu, sang wali kota malah berniat melarikan diri. Kucing dan Wang Rong pun menangkapnya. Ketua Lu yang memimpin pengemis pun berkata, jika mereka butuh seorang pemimpin dalam keadaan genting. Kucing pun menemui prajurit. Pengalamannya menjadi jenderal Mongol membuatnya jago dalam memotivasi semangat tempur pasukan Xiangyang. 今日我们守卫的，还有你们在场每一位的父母亲，不仅仅是这座城池。 Tiba-tiba Wang Rong berkata jika dia punya ide. Wang Rong membawa wali kota menemui utusan Mongol. Mereka juga membawa gerobak yang berisi harta perhiasan jarahan Wang Rong. Wali kota itu berkata jika Raja Song mengutusnya menyambut kedatangan Mongol. Dia menyerahkan hadiah itu kepada mereka dan mengundang mereka masuk ke dalam benteng. Melihat itu timbul keraguan di hati utusan Mongol itu. Mereka mengira jika kedatangan mereka telah diketahui oleh kerajaan Song. Mereka pun lalu mundur, tidak jadi menyerang. Kucing sadar jika siasat mereka itu hanya bersifat sementara saja. Malam harinya, mereka menyusup ke tenda Mongol. Ternyata jenderal yang memimpin pasukan itu adalah Tole. Kucing lalu bertemu dengan saudara angkatnya itu. Dia meminta Tole menarik pasukannya kembali ke Mongol. Namun tentu saja Tole tidak bisa melakukannya. Sebaliknya Tole meminta kucing untuk tidak terlibat dalam perang itu. Dan kucing tentu saja menolaknya. Dia tidak mungkin melihat rakyat Song menderita. Tiba-tiba seorang prajurit Mongol melapor jika Genghis Khan dalam keadaan sakit keras. Dia ingin berjumpa dengan kucing. Kucing yang kebetulan berada di sana pun mengajak Wang Rong untuk ikut bersamanya ke Mongol. Melihat kedatangan kucing, Genghis Khan sangat lega. Dia memakai baju perangnya dan meminta kucing menemaninya berkuda. Dia berkata jika sampai sekarang dia masih teringat perkataan kucing dulu. Kucing dulu pernah berkata, jika pahlawan sejati itu harusnya lebih mementingkan kepentingan bersama dan rakyat, sementara dia sampai akhir hidupnya masih terus berperang. 为大漠苍狼，一代天骄，叱咤风云，世人尊称。
其实我明白， Walaupun orang-orang menjulukinya serigala gurun, tapi dia sadar jika dia hanya orang tua yang menunggu kematian. Pada tahun 1227 Masehi, Genghis Khan wafat dengan begitu berakhirlah kekuasaannya di Gurun. Di akhir film, diperlihatkan Kuo Qing dan Wang Rong kembali menuju kota Xiangyang. Kali ini dan seumur hidupnya, Wang Rong akan mengikuti kemanapun Kuo Qing akan pergi dan menjadi istri Kuo Qing yang setia. Dan film pun selesai. Demikianlah rangkuman dari Pendekar Pemanah Raja Wali. Semoga kalian menyukainya dan terhibur ya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan film-film seru kami lainnya. See you on the next video. 襄阳，以你我之力，可能守不住大宋乱之苦，平安的生活